Putri Duyung dari Laut Maluku, dan Perang Rahasia Kerajaan Tidore. Legenda laut dalam bayang-bayang perang kerajaan. Di tengah Samudra Biru yang mengelilingi Kepulauan Maluku, ada sebuah legenda yang hidup dalam bisik-bisik nelayan dan doa-doa malam para pelaut. Sebuah kisah yang tidak tertulis dalam naskah resmi sejarah, tapi mengalir kuat dalam ingatan rakyat, tentang Putri Duyung dari Laut Maluku, yang konon menjadi bagian penting dalam perang rahasia Kerajaan Tidore melawan kekuatan kolonial dan kerajaan tetangganya. Laut Maluku dan dunia gaibnya. Laut Maluku sejak dulu bukan hanya dikenal sebagai jalur rempah, tapi juga sebagai medan pertemuan antara dunia manusia dan alam halus. Menurut kepercayaan masyarakat Tidore dan Ternate, laut bukan sekadar tempat berlayar, ia adalah rumah bagi roh-roh leluhur, makhluk penjaga, hingga makhluk gaib yang mampu berkomunikasi dengan raja dan pemimpin sakti. Salah satu legenda paling misterius adalah tentang Putri Duyung Laut Selatan Tidore, seorang makhluk setengah manusia dan setengah ikan yang dipercaya muncul hanya di malam bulan purnama di pantai selatan Pulau Maitara dan Mare. Pertemuan rahasia Sang Sultan. Pada masa pemerintahan Sultan Saifuddin 1657-1687, yang dikenal sebagai pemimpin spiritual dan militer yang kuat, Kerajaan Tidore sedang berada dalam tekanan besar. Di satu sisi, ada tekanan dari Belanda, VOC, dan di sisi lain, persaingan sengit dengan Ternate, sekutu VOC saat itu. Dalam situasi genting ini, Sultan Saifuddin disebut-sebut sering melakukan semedi di sebuah goa dekat pantai. Disinilah, menurut penuturan rakyat yang diwariskan secara lisan, beliau pertama kali bertemu dengan Putri Duyung Maluku. Putri Duyung itu digambarkan memiliki rambut panjang seperti ganggang laut, mata bening kehijauan, dan suara yang jika dinyanyikan mampu menghentikan badai. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Naluma, yang dalam bahasa Tidore berarti penjaga rumah laut. Perjanjian gaib, membela tanah air. Dalam penglihatan yang diyakini terjadi saat meditasi di bawah bulan purnama, Putri Duyung memberikan petunjuk pada Sultan Saifuddin untuk melindungi wilayahnya. Ia menyebutkan akan memanggil pasukan laut gaib, makhluk-makhluk air seperti duyung, belut naga, dan ikan pelindung, untuk menyembunyikan kapal-kapal Tidore dari pandangan musuh. Beberapa catatan Portugis dan Belanda yang sekarang tersimpan di Belanda, di National Archive, mencatat fenomena aneh, ketika kapal-kapal armada Tidore bisa hilang begitu saja di tengah laut meskipun sudah dikepung. Para pelaut VOC melaporkan kabut misterius, suara nyanyian perempuan dari dalam laut, dan alat navigasi mereka tiba-tiba rusak. Perang rahasia di laut yang tak tertulis. Perang laut antara Tidore dan Ternate, serta armada VOC, tak semuanya tercatat dalam dokumen resmi. Namun legenda rakyat menyebut bahwa dalam banyak bentrokan, kapal Tidore bisa muncul tiba-tiba di belakang musuh dan menghilang begitu cepat, seolah tidak terdeteksi. Konon, Putri Duyung itu menjadi pemandu spiritual bagi para pelaut Tidore, mengajarkan mereka untuk menggunakan ilmu pelindung laut, mantra yang hanya bisa dibacakan pada waktu tertentu, agar kapal tidak terlihat atau terkena musibah. Dalam satu kisah terkenal yang dipercaya hingga kini, sebuah armada VOC yang mengejar kapal dagang Tidore di sekitar Pulau Hiri tiba-tiba mendengar nyanyian aneh. Air menjadi merah muda, dan beberapa pelaut dilaporkan hilang begitu saja dari dek kapal. Sejak itu, wilayah tersebut dikenal dengan nama Teluk Nyanyian dan dikeramatkan oleh para nelayan. Akhir era, tapi legenda tetap hidup. Seiring waktu dan berakhirnya kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam di Maluku oleh tekanan kolonial, kisah Putri Duyung semakin jarang disebut. Namun hingga kini, nelayan di Tidore masih mempercayai bahwa Naluma tetap menjaga lautan mereka. Anak-anak dilarang bermain saat bulan purnama di tepi laut, dan sesaji berupa sirih, pinang, dan kembang laut, kadang masih diletakkan di batu karang, sebagai penghormatan bagi penjaga laut. Beberapa peneliti budaya menyebut bahwa legenda ini mungkin terkait dengan sistem navigasi tradisional Maluku, yang mengandalkan intuisi, simbol alam, dan hubungan spiritual dengan laut, bagian dari teknologi dan budaya maritim, yang telah ada sebelum datangnya bangsa Eropa. Warisan spiritual Laut Maluku. Legenda Putri Duyung dari Laut Maluku bukan hanya kisah mistis semata. Ia adalah simbol dari bagaimana orang-orang Tidore menganggap laut sebagai bagian dari identitas mereka, bukan sekadar sumber daya, tapi juga alam yang hidup dan punya kesadaran. Dalam bayangan perang gaib, strategi militer tidak hanya datang dari pedang dan senapan, tapi juga dari hubungan spiritual yang mendalam dengan alam.
Inilah kekuatan sejati yang membuat kerajaan-kerajaan maritim Nusantara bertahan selama berabad-abad.